Mau jujur nggak? Banyak perempuan itu bukan susah bahagia karena suaminya, tapi karena egonya itu terlalu tinggi. Iya, karena ego yang terlalu tinggi. Dia ingin dihargai, dia mau didengar, dia mau dimengerti, tapi dia sendiri nggak pernah benar-benar mau menghargai suaminya. Kita bahas pelan-pelan ya bunda. Yang pertama, istri itu paling alergi untuk ngakuin dia kalau salah. Sudah jelas dia itu salah, sudah jelas ada buktinya, tapi dia tetap cari pembenaran, diputar pakai logika, dibolak-balikkan ceritanya. Yang penting dia tuh nggak kelihatan salah. Padahal rumah tangga itu bukan arena debat bunda. Tapi kalau setiap kali ribut sama suami kamu itu harus menang, jangan heran kalau suami itu akhirnya pasti akan mundur. Bukan mundur dari tanggung jawabnya, tapi dia akan mundur dari cintanya kepadamu. Yang kedua, istri yang paling pintar menyimpan dengan rapi kesalahan suaminya di masa lalu. Setiap kesalahannya dicatat, disimpan dengan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk dilempar lagi. Masalahnya kecil hari ini dibayar pakai kesalahan di masa lalu. Suami itu salah satu kali seolah-olah seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Gimana suami mau nyaman kalau di rumahnya itu terasa seperti kayak orang asing, kalau di rumahnya selalu menjadi ruang sidang. Dan yang ketiga bunda, dia merasa lebih hebat dari suaminya. Karena dia punya penghasilan, dia pintar ngomong, dia lebih dominan, pelan-pelan rasa hormat itu hilang. Dan waktu hormat itu hilang, cinta itu cuma tinggal formalitas. Lalu ketika suami itu udah mulai menjadi dingin, mulai diam, mulai jarang cerita, langsung kamu nuduh kalau dia itu berubah, kalau dia ada wanita lain di luar sana. Padahal bisa jadi dia bukan berubah bunda, dia cuma capek merasa nggak pernah cukup. Capek jadi orang yang selalu salah di matamu. Capek jadi laki-laki yang gak pernah dihargai. Rumah tangga itu gak hancur dalam satu hari loh bunda. Dia hancur pelan-pelan. Setiap kali ego itu lebih tinggi dari rasa hormat. Kalau kamu masih merasa paling benar, jangan heran kalau suatu hari nanti suami itu masih tetap ada di dalam rumah, tapi hatinya itu udah pergi duluan. Barakallahu fiik. Tidak akan terjadi rumah tangga yang tenang kalau suami itu dipaksa berubah sesuai dengan maunya istri. Dengerin ini baik-baik wahai para istri. Watak suami, karakter suami itu bukan boneka yang bisa dibentuk seenaknya aja bunda. Yang bikin rumah tangga tenang itu bukan suami yang berubah sesuai dengan standarnya istri, tapi istri yang mau belajar dan paham cara berpikir suaminya. Di dalam Islam, istri itu diperintahkan untuk taat kepada suaminya dalam kebaikan. Dan ketaatan itu akan terasa sangat ringan kalau istrinya itu ngerti karakter laki-laki yang sedang memimpinnya. Tapi gimana mau taat kalau hatinya itu penuh dengan tuntutan? Gimana mau hormat kalau setiap hari isinya hanya membandingkan suaminya dengan laki-laki lain? Suami orang kok bisa, kenapa kamu nggak bisa kayak dia? Jangan pernah berbuat seperti itu bunda, itu sakit, sangat sakit. Laki-laki itu mungkin diam ketika dia dibandingkan, tapi harga dirinya itu terkoyak-koyak. Suami bisa berubah menjadi keras itu bukan karena karakternya seperti itu, bukan karena asli dan awalnya itu seperti itu, bukan bunda, tapi karena terlalu sering dia merasa tidak cukup di mata istrinya sendiri. Istri maunya dihargai, suami juga harus dihormati bunda. Kalau istri sibuk menuntut perubahan tanpa pernah belajar memahami, yang lahir itu bukan ketenangan tapi kehancuran. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang paling benar bunda, tapi siapa yang paling mau merendahkan egonya. Barakallahu fiik. Mau tahu kenapa ada perempuan yang hidupnya itu susah sekali untuk bahagia bunda? Karena dia itu paling sibuk merasa paling benar di dalam rumahnya sendiri. Aku ngomong kayak gini bukan tanpa alasan bunda. Coba dulu dengarkan sampai habis. Banyak sekali istri yang merasa dirinya itu paling berjuang, paling benar dan paling mengalah sama suaminya. Tapi dia nggak pernah sadar dan nggak pernah mau jujur sama dirinya sendiri. Cara dia ngomong ke suami, cara dia menyalahkan, cara dia meremehkan suami, itu yang pelan-pelan membunuh rasa hormat di dalam rumah tangganya sendiri. Kalau istri mempunyai 3 sikap ini bunda, jangan heran kalau suami bakalan mati pelan-pelan perasaannya. Yang pertama, gengsi untuk mengaku salah sama suami. Sudah jelas dia salah, buktinya sudah ada, tapi tetap aja dia muter-muter pakai logikanya. Yang penting dia itu nggak kelihatan dikalahkan sama suaminya. Padahal suami itu bukan capek karena masalahnya sebenarnya. Suami itu capek karena setiap kali dia ngomong nggak pernah didengar sama istrinya. Setiap kali dia ajak diskusi berubah menjadi sidang pengadilan. Kedua, hobi kali buka kuburan masa lalu. Masalahnya hari ini, tapi yang dibahas itu kejadian 5 tahun yang lalu. Dulu kau itu kayak gini bang, dulu kau tuh kayak gitu. Gak habis-habis, suami itu jadi mikir, buat apa aku minta maaf kalau setiap kali ada masalah selalu aja mengungkit masa lalu. Lama-lama dia akan memilih diam, karena kalau ngomong tuh bakalan percuma.
cuma-cuma. Yang ketiga, nggak pernah puas sama apa yang udah diberi sama suami. Suami udah kerja keras, dibilang masih kurang. Suami udah bantu, dibilang itu memang kewajiban suami. Suami salah sedikit langsung dihantam tanpa sisa. Tapi waktu suami itu benar, seolah-olah nggak pernah ada kebaikannya. Lama-lama suami itu bakalan jadi dingin, Bunda. Bukan karena ada perempuan lain, tapi karena di rumah itu dia cuma dapat kritikan, bukan penghargaan. Kalau sekarang kamu itu merasa suamimu itu udah mulai berubah, coba deh kamu tanya dulu, dia berubah atau dia itu cuma lelah diperlakukan seperti nggak pernah cukup di dalam rumahnya sendiri. Rumah tangga itu bukan soal siapa yang paling pandai ngomong, Bunda, bukan siapa yang paling pintar dalam perdebatan, tapi siapa yang paling pandai untuk menurunkan egonya duluan. Kalau kamu terus-terusan merasa paling benar, jangan heran kalau suatu hari nanti kau akan merasa sendirian, padahal suamimu itu masih ada di dalam rumah yang sama. Barakallah.